Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dalam Family Bible Reading Journey. Kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita saat ini yang terambil di dalam kitab Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai dengan 11. Sebelumnya kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau kami boleh berjumpa kembali di dalam pembacaan ayat Alkitab Keluaran 21 ayat 1 sampai dengan 11. Kami mohon Tuhan untuk Engkau menyertai pembacaan ini dari awal sampai dengan akhirnya, dan Roh Kudus memberikan kami pemahaman untuk bisa mengerti ayat demi ayat yang kami baca. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Bacaan Alkitab kita terambil dalam kitab Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai dengan 11. Demikianlah firman Tuhan tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya, tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Apabila ada seorang menjual anaknya yang perempuan sebagai budak, maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak-budak lelaki keluar. Jika perempuan itu tidak disukai tuannya yang telah menyediakannya bagi dirinya sendiri, maka haruslah tuannya itu mengizinkan ia ditebus. Tuannya itu tidak berhak untuk menjualnya kepada bangsa asing, karena ia memungkiri janjinya kepada perempuan itu. Jika tuannya itu menyediakannya bagi anaknya laki-laki, maka haruslah tuannya itu memperlakukannya seperti anak-anak perempuan berhak diperlakukan. Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya, dan persetubuhannya dengan dia. Jika tuannya itu tidak melakukannya ketiga hal itu kepadanya, maka perempuan itu harus diizinkan keluar dengan tidak membayar uang tebusan apa-apa. Demikianlah firman Tuhan. Ayat Alkitab yang kita baca pada saat ini bercerita tentang budak di Ibrani. Hal ini memberikan gambaran tentang kehidupan kita sendiri, yang sesungguhnya kita dilahirkan dengan DNA dari keturunan nenek moyang kita yang sudah jatuh di dalam dosa. Seharusnya kita binasa karena kita jatuh dalam dosa, kita menjadi budak dosa, kita diperhamba oleh dosa. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita, Tuhan sudah memberikan anaknya sendiri, Yesus Kristus, mati bagi kehidupan kita, menebus kehidupan kita, dan kita sudah lunas dibayar oleh darah Yesus, dan kita sudah menjadi orang merdeka. Kita yang dahulu adalah budak dosa dimerdekakan. Kita menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan, dan kita menjadi orang merdeka hidup dalam kebenaran Tuhan. Untuk itu tetap kita pertahankan status kita dan terus berjuang sampai saatnya kita ketemu dengan Bapa di surga, dan kita mempertahankan kemerdekaan itu, hidup dalam kebenaran, berjalan dalam kebenaran Tuhan, seturut dengan kehendak yang Tuhan ingini hari lepas hari. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk karya keselamatan yang Engkau berikan bagi kami. Bagaimana Engkau telah menebus kami dari kehidupan kami yang adalah hamba dosa menjadi orang merdeka. Kami dibebaskan dari dosa kami sehingga kami boleh memperoleh hidup yang kekal. Kami yang dahulu harus binasa, tetapi oleh karena penebusan-Mu di kayu salib, kami dibebaskan dari perhambaan dosa dan kami hidup dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni kami bila kami
telah melakukan hal-hal yang tidak sesuai kehendak-Mu di dalam kehidupan kami di masa yang lalu. Kami mohon pimpinan-Mu, kami mohon tuntunan-Mu ya Roh Kudus untuk kami boleh terus mempertahankan kehidupan kami di hari-hari ke depan untuk terus berjalan sebagai orang yang merdeka, bebas dari perhambaan dosa, dan kami boleh hidup dalam kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi